Pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 60 dan 61 keseluruhannya, juga Markus 1 ayat 1 sampai 33. Untuk Mazmur 60 dan 61 nanti Ibu Sarma ya. Markus 11 ayat 1 sampai 19 nanti Bapak Mulia. Markus 11 ayat 20 sampai 33 nanti Bapak Hawe. Silakan Ibu Nerliana, Ibu Sarma. Sebentar, belum di mute ya, di unmute. Ya, Ibu Sarma silakan. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bu Cinta. Shalom. Shalom Bapak Ibu semua. Kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 60 dan 61. Beginilah firman Tuhan. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sungguh Engkau, ya Allah, telah mendengarkan najarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasyurkan nama-Mu untuk selamanya, sedang aku membayar najarku hari demi hari. Demikian teman-teman. Ya, untuk Mazmur 60 yang ayat 1 sampai 2 saya bacakan. Untuk pemimpin buduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian, Miktam dari Daud untuk diajarkan. Ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zoba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya, yang untuk Markus 11 ayat 1 sampai 19 silakan Bapak Mulia. Sebentar saya.
Ya, Pak Mulya, silakan. Ya. Ya, saya lanjutkan. Terima kasih Bu Kita. Markus 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu, di luar, di pinggir jalan. Lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar dari Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa, selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Jawab Yesus. Yesus menjawab mereka, percayalah pada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan sampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala
dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, ya kalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia, sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Hawe. Silakan Bapak Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi semua orang yang hidup di dalam percaya, setia, ya, dalam pengharapan yang teguh dan dalam kasih yang melimpah. Maka firman Tuhan akan menjadi penuntun dalam hidupmu. Firman Tuhan yang akan membuat kita selalu berkemenangan, ya, dan doa-doamu akan manjur. Doa-doamu itu ya akan ampuh, Saudara. Nah, suatu ketika ya si Ustadz Masihud itu mencoba mocking, ya. Memocking itu apa mocking? Membuli saya. Katanya Tuhan kok tidak tahu pohon ara tidak berbuah. Nah, ini dia, bodoh. Saya jawab, itu adalah nubuatan. Tuhan tahu pohon itu bukan musimnya pohon ara. Jangankan Tuhan, semua orang juga tahu, ya, kalau bukan musimnya, pohon juga tidak akan berbuah. Ya. Tetapi apa artinya? Artinya itu nubuatan, ya. Ketika Yesus lewat, itu dia melihat pohon ara. Ingat sebelum kejadian itu, peristiwanya sebelum Yesus masuk ke bait suci untuk ngobrak-ngabrik bait suci itu. Ya. Sebelum Yesus masuk bait suci, dia sudah lihat pohon ara itu. Ya. Nah, Saudara, saya kasih tahu Anda pola di dalam Alkitab. Ya, Alkitab itu nggak kayak Quran, nyeruduk nggak karu-karuan, Saudara. Alkitab itu punya pola, Saudara. Ya. Setiap simbol-simbol, angka-angka itu ada maknanya semua. Saya tidak cukup ilmu untuk menafsirkan semua makna-makna itu. Tetapi ada sudah cukup banyak yang saya inventaris, ya, pengetahuan tentang pola dan angka, pola simbolisasi dan angka. Nah, salah satunya adalah ini pohon ara. Israel dilambangkan menjadi 3 pohon. 1 pohon ara, 2 pohon zaitun, 3 pohon anggur. Ya. Yang pertama adalah pohon ara, yaitu ketika cerita tentang politik dan kekuasaan, Saudara. Kerajaan lawan kerajaan, maka inilah pohon ara Israel, ya. Ketika Raja Israel nantangin raja-raja lain, nah itulah pohon ara berdiri di atas bukit, ya kan. Nah itulah pohon ara, ya. Nah, kita nggak sempat ya ada di kelas evangelis, nanti kita jelaskan. 2 pohon zaitun. Ketika Israel digambarkan sebagai pelayan-pelayan, ya, sebagai imamat, sebagai umat Allah, maka Israel akan digambarkan dengan pohon zaitun. Karena minyak dari pohon zaitun itu. Kalau pohon ara itu karena kekuatannya, ya. Nah, tapi kalau pohon zaitun itu, ya, adalah karena urapannya, ya, karena urapannya. Nah, ketiga, di dalam menikmati kehidupan, sukacita sehari-hari, ya, Israel akan digambarkan sebagai pohon anggur,
Ya. Karena kita menikmati anggurnya. Gitu ya. Nah, maka ada pohon ara, pohon zaitun, dan pohon anggur. Nah, tetapi hari itu Yesus melihat pohon ara, bukan pohon anggur, bukan pohon zaitun. Maka dia sedang cerita tentang politik kekuasaan sebuah bangsa atau negara. Ya. Nah, kemudian dia kutuk itu pohon ara. Gara-gara tidak berbuah. Karena Yesus mau ambil buahnya lalu nggak ada. Padahal memang belum musimnya. Apakah Yesus tidak tahu? Tidak, saudara. Kalau namanya musim itu semua orang-orang bodoh juga ngerti. Kalau bukan musimnya juga nggak akan keluar buahnya. Ya, pohon mangga juga sama, pohon rambutan juga sama. Ya. Nah, dia melihat Israel, dia bernubuat untuk Israel. Mulai sekarang kamu tidak akan berbuah lagi. Dan itulah Israel di zaman Yesus, ya, dan para rasul, itulah kehancuran Israel. Ya kan? Sudah nggak berbuah lagi. Itu kejadiannya tahun 33, ya. Kurang lebih tahun 30 Masehi. 40 tahun kemudian Yerusalem dihancurkan rata. Para rasul, ya, mati sebelum penghancuran Yerusalem itu, kurang lebih beberapa tahun sebelum penghancuran di zamannya Nero, ya. Kemudian Nero digantikan oleh 2 kaisar, nggak lama, mereka hanya 3 bulan 6 bulan, lalu digantikan oleh Vespasianus. Vespasianus mengirim anaknya, Jenderal Titus, menghancurkan Yerusalem. Habis, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Ya, tidak akan berbuah lagi, saudara, beneran. Makanya benar-benar ya, lalu pohon aranya kering, saudara. Itu adalah nubuatan. Lalu beberapa teman-teman saya waktu dengar lihat nubuatan, berusaha ngajari saya, Pak ini tak ajari Pak, gini-gini. Nah itu tadi, kamu tuh enggak ngerti sok ngajarin saya. Ya, saya cerita yang kamu enggak ngerti. Ya, yaitu tentang tadi tradisi rabbinik. Bagaimana kita menceritakan Alkitab dari segi pandang orang rabbinik. Karena perjanjian baru pun ditulis oleh orang Yahudi, saudara. Mereka punya tradisi rabbinik di dalam kepala mereka. Jadi kita harus memahaminya sebagai orang-orang rabbinik. Ya, ada kode-kodenya, saudara. Itulah yang namanya daras. Ya. Nah, jadi Yesus berkata, pohon ara terkutuk, intinya gitu ya, dan pohon ara itu nggak berbuah lagi. Nah, saudara, di dalam perjalanannya, Yesus ke Yerusalem, dia obrak-abrik itu bait suci, saudara. Pertanyaannya lagi, saudara, kenapa Yesus bisa ngobrak-abrik bait suci? Ternyata Yesus adalah seorang guru yang berpengaruh dan diakui oleh para imam-imam dan para farisi dan guru-guru yang lain. Ya, seperti kalau Anda lihat doktor-doktor teologi, saya juga doktor teologi, dan beberapa orang menjadi doktor teologi, ya kan? Yesus adalah salah satu yang berpengaruh. Ya, kalau Anda lihat mungkin siapalah namanya, Bambang Nursena, ya, walaupun Bambang Nursena sering ngawur juga, ya, tetapi dia cukup berpengaruh. Paling tidak kalau dia ngasih tahu sesuatu, kita mendengar, kita mempertimbangkannya. Ya, sehingga suatu ketika kalau Bambang Nursena nggak berani ngobrak-abrik gereja ya, saya salah satunya dokter teologi berani ngobrak-abrik gereja, ya kan? Gereja nggak berani ngapa-ngapain saya, cuman berani di belakang, saudara. Seperti itu. Artinya memang Yesus saat itu memang adalah orang yang berpengaruh. Dia obrak-abrik itu bait sucinya dalamnya ya. Itu penjual merpati bisa ada di dalam halaman bait suci. Harusnya mereka ada di luar, saudara, bukan di dalam. Mereka nggak boleh ada di dalam, ya. Mereka bolehnya adalah di luar pelataran bait suci. Ya di Serambi Salomonya bolehnya ya, tempatnya orang-orang pagan itu. Kalau di dalam bait suci, dalam halaman bait suci, itu nggak boleh ada penukar uang, penjual itu nggak boleh, penjual merpati, penjual kambing domba nggak boleh, saudara. Apalagi dipakai transaksi-transaksi yang memanipulasi umat. Ya, di zaman itu konon orang kalau bawa kambing sendiri maka dianggap kambingnya nggak layak. Maka harus beli kambing sama
yang ada di dalam bait suci itu. Harganya lebih mahal, kualitasnya belum tentu lebih baik. Ya, jadi orang mau nggak mau kalau pergi ke Yerusalem dia bawanya uang, beli kambingnya di situ, saudara. Ya, persis kayak orang-orang Islam itu ya, beli kambingnya di depan masjid. Nah, itu seperti itu. Kacau sekali ya waktu itu ya. Nah, itu sama dengan gereja-gereja hari ini ya. Sama dengan gereja hari ini, transaksinya perpuluhan. Ya kan? Seharusnya kalau Anda yang petani, ya Anda jangan ngasih perpuluhan. Perpuluhannya Anda ya singkong, ya cabai, sayur, ya kayak di desa-desa begitu ya. Itu saya ingat ada pendeta di desa, saking melimpahnya cabai, singkong, beras, saya dibagi-bagikan. Dia setiap kali ke kota dia bawa ini dari jemaat. Ya, perpuluhannya ikan, harusnya begitu ya perpuluhannya ya. Kalau bawa ikan satu kapal 10 dikasihkan sama pendetanya, brok, lempar rumahnya gilbert semua ikannya itu kan. Harusnya begitu ya. Itu perpuluhan yang benar itu kan begitu. Tapi sekarang kan perpuluhan kan semua, orang mau menikah saja, mohon ya kenang-kenangan atau tanda kasih jangan berupa barang, tapi diamplopin saja, mentahannya saja. Sekarang sudah lumrah begitu ya. Tapi gereja juga begitu ya. Gereja juga begitu. Gereja menjadi sarang penyamun, tempat penukar uang. Bahkan di beberapa gereja uang kasnya bisa dipakai ya, diputerin dulu ya. Nanti dikasih bunga nanti sama ininya, sama siapa? Rentenir ya. Wah, ini maaf ya, ini banyak saya dengar banyak kan orang-orang Batak nih bikin begitu nih. Di gereja-gereja Batak banyak begitu ya. Sampai ada yang cerita sama saya, nggak boleh, saya bilang mana boleh gereja uangnya diputar dulu. Ternyata ya pendetanya adalah opungnya, majelisnya ini adalah tulangnya sama tulang balung sama segala macam, saudara, tulang iga, tulang rusuk, tulang kaki, tulang segala macam, saudara. Ternyata wah, kroni semua. Akhirnya bendaharanya dilobi sama salah satu keponakannya. Tulang, tolong dong tulang. Ini nanti saya kasih 5% per minggu. Wah, seneng bendaharanya, saudara, pakai dulu. Oh, nggak cuma gereja Batak ya, ada satu gereja besar, sekarang gerejanya pecah. Saya dengar juga begitu, saudara. Ya, duitnya bisa diputerin dulu, lumayan ya. Kalau perpuluhan gereja itu ada 1 miliar, duitnya diputerin dulu, yang 200 juta diputer dulu, dapat 5%. Kaya ya. Lumayan, wah banyak saudara gereja-gereja begitu, itu bukan rahasia lagi. Itulah mesin penukar uang, mesin penukar uang. Itulah siluman-siluman orang-orang penukar uang di dalam gereja. Banyak ya, saudara, jangan ngomong nggak ada. Wah, itu bukan rahasia lagi, saudara. Hati-hati ya, makanya jemaatnya nggak diberkati. Itulah sebabnya waktu Damaris uangnya mau diputerin gitu, saya nggak boleh ya. Nggak boleh. Jangan menjadi, apa namanya, tempat penukar uang dan sarang penyamun. Nanti akhirnya, karena saya udah pernah melewati, saudara. Uangnya diputar dulu buat dagang, ya, oleh kami, ya, bukan cuma saya, kami, tim, ya. Tapi kemudian dia curang, saya ditinggal sendirian, menanggung semuanya, saudara. Saya ngalamin, saudara, ya. Makanya nggak boleh, saya bilang nggak boleh. Apapun pokoknya saya nggak boleh, nggak mau pokoknya. Oh, itu bahaya sekali nanti ya. Mau alasan apapun demi ini, demi ini. Maaf kata ya, tai kucing deh pokoknya. Enggak deh pokoknya, enggak. Enggak bisa aja pokoknya. Karena saya udah pernah ngalamin ya. Oh, David yang muterin duit ini anaknya pendeta terkenal. Kalau saya sebut namanya Anda, oh, anaknya pendeta terkenal, saudara. Kasihan ya, kasihan si pendeta terkenal ini, kasihan. Dia sampai bingung sama saya. Akhirnya menghindari saya karena bingung dia. Karena bingung. Kasihan, ini pendeta hebat sekali, ini pendeta baik sekali, saudara. Tapi dia terakhir kakak adiknya itu sering nelpon saya, baik sama saya ya, belain saya. Udah Pak Paul ya, sudah saya sudah ikhlaskan kok, saya bilang, saya sudah ikhlaskan dan saya malah mau minta maaf karena saya bikin susah keluarga kalian. Gitu ya. Nah, itulah bisnis di dalam gereja ya. Dan itu terjadi banyak, dan itu bukan rahasia lagi. Karena ada banyak uang di situ, diputar-putar di situ. Ya kan? Makanya nggak boleh ya, di Damaris nggak boleh. Damar Kasih, Galarua, hati-hati ya. Nggak boleh diputar-putar kayak gitu uangnya. Itu bahaya sekali. Ya. Nah, saudara, hari ini kita judulnya doa yang manjur. Doa yang manjur.
untuk memberikan Anda kemenangan. Ya, tadi di Markus 11 ayat 24 kan orang suka pakai ayat itu kan, barang siapa berdoa, percaya bahwa apa yang didoakannya sudah diterima, maka ia akan menerimanya, beneran. Nah, tetapi saudara, ayat itu didahului dengan apa? Didahului dengan pohon ara yang dikutuk, didahului dengan bait suci yang dibersihkan, didahului dengan setelah itu ditambah dengan tapi kalau kamu ada masalah, bereskan dulu. Ya. Ingat ada pohon ara yang dikutuk yang tidak berbuah lagi. Kemudian ada cerita bait suci yang dibersihkan, Saudara. Orang-orang itu dicambukin. Ya. Dan orang-orang mendengarkan pengajaran Yesus tetap. Dan Anda harus mengampuni. Nah, maksudnya adalah pohon ara itu, saudara, yang tidak berbuah itu, kemudian kan dipindahkan, ya, kerajaan Allah itu dipindahkan kepada bangsa lain yang olehnya berbuah. Pohon ara itu kan udah nggak berbuah, lalu dipindahkan kepada bangsa lain yang olehnya itu berbuah, yaitu kita, para pengikut Yesus. Ya kan? Nah, Anda kalau mau doamu benar, ya Anda harus ada di dalam bangsa pilihan, imamat yang rajani, umat pilihan, bangsa yang kudus. Masalahnya Anda benar-benar ada di sana enggak? Banyak orang Kristen itu hanya capnya saja loh. Anda enggak sungguh-sungguh lahir baru. Karena yang namanya umat pilihan bangsa yang kudus, itu bukan orang beragama Kristen. Jadi kalau Anda hari ini ada di sini, belum tentu Anda adalah orang pilihan loh. Belum tentu Anda adalah umat pilihan. Ya, eklesia, belum tentu Anda eklesia. Anda anggota jemaat, organisasi gereja apa. Tetapi belum tentu Anda eklesia. Dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib. Ya, belum tentu Anda adalah orang-orang eklesia. Nyatanya Anda masih hidup dalam gelap. Iya kan? Maka Anda bukan eklesia, Anda bukan umat pilihan itu, bukan eklekton, ya, bukan imamat yang rajani. Anda sendiri tidak menjalani hidup imamat yang rajani. Karena bangsa itu, pohon ara ini, ya, yang tidak berbuah ini, dipindahkan kepada orang-orang yang dipilih yang mau berbuah. Kalau Anda hidupnya tidak berbuah, Markus 11 ayat 24 itu enggak ada, saudara. Enggak ada ceritanya. Ya, enggak bisa aja, percaya saya. Kalaupun ada, itu random acak, saudara. Dapat nemu, Anda doa, 1000 doa Anda, mungkin satu yang sekalipun biar satu gereja mendoakan Anda, belum tentu satu gereja itu juga eklesia. Belum tentu. Makanya tadi, saudara, yang kedua, diberesin dulu, diobrak-abrik dulu gerejanya. Itulah sebabnya saya ngobrak-ngabrik rumah Tuhan. Anda dan saya rumah Tuhan. Apakah Anda dagang sama Tuhan? Anda mesti introspeksi. Apakah Anda sedang berdagang dengan Tuhan? Ngasih 10% supaya dapat 100%, ngasih 20% supaya 200% kan? Apakah Anda sedang dagang sama Tuhan? Dalam diakoniamu, apakah Anda sedang dagang? Nah, ya, tidak salah Anda mendapat keuntungan dari menjadi diaken-diaken yang dibayar kan, namanya kan dikasih uang lebih kan. Tetapi ketulusan hatimu itu paling penting. Kalau engkau masih berdagang sama Tuhan, ya mau berdoa, ngemis aja deh. Ngemis aja saya nggak mau ngasih, saudara. Ya coba berdoa saja. Enggak, kenapa doamu nggak dijawab-jawab? Kenapa doamu itu meleset terus? Ya karena hatimu enggak lurus sampai responmu benar. Kenapa doa saya dulu nggak dijawab-jawab? Di hari sial saya, sial doa ini nggak ada yang dikabulkan, semua sial semua, saudara. Ya doa ya. Sampai saya nggak mau berdoa lagi. Anda ngalami gitu nggak? Karena saya tahu nggak bakal, ya sial aja, mendingan saya tak kerja saja, berusaha. Ya, jujur. Anda nggak mau jujur kok.
Ya, Anda tidak jujur dengan dirimu sendiri kok. Berapa banyak doamu yang dijawab sama Tuhan. Selama Anda berdoa, berapa banyak yang dijawab? Oh, sering bohong. Bohong. Jujur aja, ndak orang Islam, ndak orang Kristen, orang Buddha, apa orang Islam, orang mana lagi. Semua random acak, saudara. 1 dari 1000 doamu. Coba deh, dicatetin. Kalau makanya kalau doa dicatetin. Ya, kalau doa dicatetin. Nanti, maka klise, retorikanya apa? Oh, Tuhan menjawab dengan 3. Iya, tidak, atau tunggu. Wah, itu retorikanya, saudara. Lalu Anda kebanyakan apa? Tidak dan tunggu. Dan ditunggu, akhirnya tidak. Lalu yang keempat retorikanya adalah kehendak Tuhan yang terbaik. Kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Benar nggak? Wah, kalau saya mah jujur, saudara. Makanya saya merdeka, hidupnya enak. Karena saya jujur ya. Saya selalu bilang sama istriku ya, aku selalu jujur, apa-apa open. Nggak sanggup ya nggak sanggup. Brengsek ya brengsek. Enak, nggak ada beban hidupnya. Sehingga saya tahu persis ketika kapan iya, kapan enggak. Jelas banget, clear. Buat saya tuh dunia itu jelas banget, saudara. Nggak hitam putih, bukan abu-abu. Colorful, tapi jelas colornya. Buat saya dunia itu penuh warna, tapi warnanya jelas. Nah, Anda ngelihat dunia penuh warna, tapi blur semua. Ya kan? Karena nggak pakai kacamata kayak saya ini, kalau nggak pakai kacamata blur semua, saudara. Saya melihat dunia itu seperti, terang semua, saudara. Garis-garisnya semua, pengong-pengongnya. Jelas kelihatan semua. Begitu saya lepas, saya cuma ngelihat samar-samar bayangan hitam warna-warni, tapi saya nggak ngerti. Nah, saya melihat dunia itu clear dengan, clear. Kenapa saya nggak punya agenda? Saya jujur, saudara. Sanggup bilang sanggup, enggak bilang enggak. Ketika saya berdagang sama Tuhan, saya malu. Tuhan, kok saya jadi dagang sih sama Tuhan? Ajari saya. Belajar. Ketika kita nggak mampu, Tuhan, aku belum mampu, seperti yang Pastor Paul bilang, Tuhan. Bilang sama Tuhan yang jujur, aku belum mampu, Tuhan. Aku kepengen bisa seperti itu. Gimana caranya, Tuhan? Nanti Tuhan akan kasih hikmat, kasih pengertian. Asalnya Anda nggak mau jujur, ya gimana? Jadi tunggu sampai jujur. Ya, apakah hidupmu itu adalah bisnis dengan Tuhan? Apakah hidupmu kotor dengan kelicikan para pedagang-pedagang rumah Tuhan ini? Apakah hidupmu sudah dikotori oleh Gilbert CS? Ya kan? Pedagang-pedagang dalam rumah Tuhan kan? Semua pengajaran yang endingnya bukan mengasihi, memberkati. Ya, mengasihi, mengampuni, memberkati. Itu bukan pengajaran yang benar. Semua pengajaran yang tidak mengajarkan Anda untuk hidup sederhana, bersahaja, ya, itu tidak benar. Teologi yang tidak mengajarkan Anda untuk hidup bersahaja, itu teologi yang salah, saudara. Karena Alkitab bolak-balik ngomong, jangan berfoya-foya di siang hari bolong. Jangan bergaya hidup mewah. Kalau Anda ngelihat pendetamu suka shopping, barang-barang apa pakai parlente, tinggalin, saudara. Karena engkau akan menjadi bagian dari situ, hidupmu akan kotor seperti dia. Karena dalam pikiranmu ya itulah yang benar. Hiduplah bersahaja. Kalau komunitas gerejamu tidak berdiakonia, tidak bermarturia, tinggalkan, saudara. Ya, tinggalkan, tega, jangan takut. Karena Anda akan dibawa ke neraka, saudara. Ya, dan akhirnya dikatakan, kamu harus mengampuni, kamu harus pemberesan dengan saudaramu. Kalau kamu sudah pemberesan, dia nggak mau beres, urusannya dia, saudara. Tinggal. Tapi hatimu harus beres sama dia. Ya, hati saya selalu beres. Saya mah jeder, saudara, beres. Hati saya selalu beres. Kalau kamu nggak beres sama saya, karepmu. Saya pernah disuruh minta maaf 4 kali. Saya pernah cerita ya, suruh minta maaf sampai 4 kali. Oh, saya nggak mau, lain kali saya nggak mau. Saya bilang begitu ya. Saya respect sama kamu. Saya minta maaf 4 kali. Besok saya nggak mau lagi. Udah selesai, tegas saya, enggak. Jangan pernah minta maaf kalau Anda tahu dan yakin
Anda sudah belajar firman Tuhan itu nggak salah. Jangan pernah minta maaf. Tetapi nggak usah marah. Biasa aja sama dia. Saya disuruh minta maaf itu ya pernah ya, kemarin minta lagi. Saya bilang, kenapa kamu nggak minta maaf sama saya? Kenapa kamu nggak minta maaf sama saya? Aneh ya. Saya disuruh minta maaf sama ceker babi. Kenapa kamu nggak minta maaf saya? Kamu udah persulit hidup saya loh. Gitu ya, itu contoh yang begitu kan. Nah, makanya saudara, Anda harus bisa punya hati yang menghitung hari-hari, yang bijaksana, punya hikmat dan pengertian, minta sama Tuhan. Ya, mintanya dengan iman, iman lagi kan, nah, minta lagi dengan iman. Wah, kalau minta hikmat mah gampang, wah, mintalah hikmat Tuhan, karena datangnya kan nggak jelas kan, abstrak kan, hikmat itu kan datangnya abstrak. Kalau yang susah kan kalau minta mobil atau minta bayar sekolah kan, atau Anda mau minta di laptop buat anak, Anda minta di handphone, kan susah. Nah, itu kan jelas. Wah, begitu dikasih haleluya nih. Enggak begitu, saudara. Kita ngalami ya. Kita ngalami Markus 11 ayat 24. Ya. Maka doa kami adalah Jehovah Jireh. Tiap hari doa kami itu Jehovah Jireh. Dari 100 doa kami, ya, tidak ada yang tidak digenapi, saudara. Ada yang salah doa karena saya maksa. Karena kami maksa. Tetapi sebenarnya dilihat ternyata Tuhan kasih yang baik dan Tuhan kasih yang kami doakan. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, tiap hari Jehovah Jireh. Tuhan kasih, saudara. Hanya bukan yang kita mau modelnya. Tapi Tuhan kasih. Ya, sandang, pangan, papan, minimum. Jehovah Jireh. Begitu ya. Itu pasti, saudara. Itu pasti. Enggak random acak, saudara. Enggak random acak. Enggak ada cerita doa random acak. Terus sampai Anda enggak ngerti mana yang dijawab doanya, mana enggak. Karena Anda sudah bingung. Akhirnya kekristenanmu retorika karena Anda takut mengujinya. Jangan takut. Ya, jangan takut mengujinya, saudara. Benturkan, saudara. Supaya kamu tahu. Ya, mengenal Tuhanmu lebih lagi. Bagaimana cara mengenal Tuhannya lagi? Ya melalui pengertian. Pengertian itu mengenal yang Maha Kudus. Kenapa? Logos itu dibaca yang benar. Dan logos itu dilakukan. Ketika salah Anda ngerti, ternyata aku melakukannya dengan cara yang salah nih. Banyak orang melakukan Markus 11 ayat 24 dengan cara yang ngawur, saudara. Ngotot. Pegang tuh Alphard tiap hari, bayangkan Anda sudah naik Alphard. Kalau Anda lagi naik mobil bututmu, naik Alphard, berasanya Alphard. Pendetanya sesat edan nggak, saudara? Pendetanya edan, saudara. Suruh Anda berhalusinasi, suruh Anda berdelusi itu loh. Imanmu iman delusi akhirnya. Anda sebelum minta Alphard, Tuhan sudah bilang jangan berfoya-foya di siang hari bolong. Gajimu 10 juta pengen naik Alphard. Cicilannya saja sudah 8 juta. Terus yang 2 juta puasa. Mumet, saudara. Jangan gajimu 10 juta mintanya naik Alphard. Gajimu cuma 2 juta, Anda mau cicil Kawasaki Ninja. Ya jangan, saudara. Padankan dirimu dengan apa yang ada. Tapi aku punya lompatan iman, Pak. Wah, gundulmu peang. Padankan diri itu yang benar. Ada satu firman yang sudah ada, malah Anda langgar, Anda maunya yang kesana kemari, iman yang melampiaskan hawa nafsumu. Yakobus 1, kamu berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Padahal kamu disuruh memadankan diri. Siapa yang ngajari coba? Gilbert dan sejawatnya kan. Anda harus punya, ayo lompatan iman. Waduh, gundul peang. Lompatan iman itu maksudnya, ya, kalau Anda hari ini mengampuni musuh-musuhmu, tapi saya rugi nanti, Pak. Itu lompatan iman, saudara. Enggak ada rugi. Nanti kalau dia ngelunjak, enggak rugi. Nah, itu lompatan iman tuh, saudara. Saya disuruh memberkati musuh-musuh berdiakonia. Tapi gaji saya cuma 500.000. Lompatan iman, nah itu lompatan iman, pasti cukup. Nah, itu lompatan iman, saudara. Dari 500.000 Anda berdiakonia 100.000.
Kemudian Anda bergaji 1 juta, Anda berdiakonia 200.000, dikasih lagi gaji 5 juta, Anda bisa berdiakonia 2 juta, dikasih lagi gaji 10 juta, Anda berdiakonia 5 juta. Misalnya, itu lompatan iman baru tuh. Nah, itu lompatan iman. Yaitu iman untuk Anda bertumbuh di dalam iman. Karena ketika Anda mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Maka yang lain-lain itu akan ngejar kamu kayak saya, saudara. Saya nggak pernah ini ya, ngimpi dikasih 15.000, ngimpi dikasih 3.000, ngimpi ada orang-orang nggak kenal mensupport hidup saya. Nggak pernah saya minta-minta ngemis-ngemis. Tetapi karena saya punya lompatan iman, saudara. Semua penghasilan yang ada di YouTube ini, yang 400 juta itu, saya berikan semua kan. Saya salurkan semua ke Damaris kan, ke Damar Kasih, ke Galarua kan. Saya cukup cuma dari monetasi aja itu saya berikan lagi untuk berdiakonia lagi. Ya kan? Itu lompatan iman. Teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Jangan dibalik-balik lompatan imannya buat beli Alphard, beli Ferrari. Oh, saya punya imannya yang besar sekalian. Jangan salah padankan dirimu dengan apa yang ada. Jangan dibalik-balik, ya. Nah, yang terakhir, saudara, yang terakhir. Ya. Lalu kan orang-orang Farisi nanya, dengan kuasa mana kamu melakukannya? Terus Yesus menjawab balik, kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya akan jawab. Dari manakah baptisan Yohanes itu? Nah, maka karena gereja-gereja, nah sekarang saya tanya ya sama pengikutnya Gilbert, kalau Gilbert ngatain saya anak iblis, Saifuddin itu anaknya apa coba? Ya kan? Pertanyaan juga. Kalau saya yang anak iblis ini berdiakonia, lalu Gilbert ini yang diakonianya kalah sama gerombolannya kita, anaknya apa coba? Kita nggak mau jawab. Nah, makanya saya juga nggak akan jawab. Kan begitu kan? Artinya kan sebenarnya artinya apa, saudara? Hidupnya itu penuh retorika. Orang-orang beragama ini, pendeta-pendeta ini cuma retorika doang. Nggak ada satupun pendeta berani masuk som saya. Ya, nggak ada, saudara. Cuman Pak Daniel Alexander saja. Ya, dia telepon saya langsung. Telepon saya langsung saya support kamu, Paul. Ya, saya malah suruh panggil papi ya. Setiap kali saya bilang, tapi ini memang orang luar biasa ya. Saya kaget ditelepon sama Pak Daniel Alexander ya. Ini orang hebat, saudara ya. Saya dulu tuh ngefans berat sama beliau ya, dari zaman saya SMP itu saya sudah ngefans berat sama beliau. Ya. Bisa tiba-tiba ketemu ya, yang ajaib, memang Tuhan baik sekali. Dan beliau itu orang yang konsisten ya. Nah, saudara, yang luar biasa, saudara. Hidupmu itu ya tadi ya harus murni. Jangan penuh retorika. Nanti imanmu benar, pengalaman hidupmu dengan Tuhan benar, jalanmu benar. Nanti semua doa-doamu itu benar. Ketika Anda bilang Jehovah Jireh beneran, Tuhan sediakan. Ketika Anda bilang Jehovah Nisi, masalahmu benar-benar luas. Kalau Anda bilang Jehovah Syama, Tuhan benar-benar hadir dalam hidupmu. Kalau engkau bilang Jehovah Rafa, Tuhan benar-benar sembuhkan. Tidak main-main, saudara. Ya, sembuhnya juga bukan sembuh-sembuhan. Nah, bahkan sebelum kita, tadi, saya mau harus sembuh. Kenapa harus sembuh? Pertanyakan lagi kan? Seringkali sakitmu justru ada keberuntungan bagimu. Nah, tapi ini bukan retorika. Anda kudu ngerti. Makanya ada Yohanes 15 nanti ya. Markus 11 ayat 24. Nanti kita sambung dengan Yohanes 15. Ya, dulu sudah pernah kita bahas, tapi nanti kita kapan-kapan bahas lagi. Ya, begitu ya. Maka doamu akan manjur. Nggak ada doa retorika. Anda kan kenal, Anda kan tahu. Jawab. Ya, kita tenang. Nggak ada duit, tenang. Jehovah Jireh. Wah, sekarang saya sama istri saya, dulu saya sampai malu ya. Istri saya itu punya iman lebih besar dari saya, itu Ana itu ya. Waktu dalam proses-proses pemulihan kami. Tetapi sekarang Jehovah Jireh, tenang. Ya kan? Wah, kita semua punya. Aduh, nanti gini gimana? Tenang, Jehovah Jireh. Tiba-tiba kami, Pak HW udah pernah ke rumah saya ya. Jehovah Jireh beneran ya. Kami bisa beli kulkas baru, bisa beli mesin cuci piring baru, mesin cuci pakaian baru. Wah, itu Jehovah Jireh bener, saudara.
Duit dari mana coba saudara? Bukan sumbangan. Tiba-tiba pemerintah kasih kami, enggak semua loh dikasih loh. Kami dikasih saudara. Enggak semua orang dikasih, kami itu beruntung sekali. Beruntung sekali. Empu kenapa bisa muncul terus saudara? Kami dikasih ya gara-gara itu ya. Jehovah Jireh, Tuhan kasih. Orang lain dikasih ada, dikasih cuman dikit gitu ya. Kami dikasih cukup besar, sehingga kami bisa beli lemari es baru, beli TV baru, beli mesin cuci baru, mesin cuci piring baru, saudara. Semua baru, bukan second. Luar biasa, itu Jehovah Jireh, benar. Ya, kalau Anda sudah berapa kali ya mendengarkan suara kenabian, saya bilang nanti Tuhan sediakan. Nanti sore duitnya datang. 2 kali kalau nggak salah ya, saya bilang sama anak, zaman kami waktu masih di Indonesia, nanti duitnya datang nanti malam. Mami saya, in memoriam juga melihat sampai melongo mami ya. Iya ya, kok bisa begitu ya? Kok pikiranmu apa? Nggak ada pikiran apa-apa. Kosong, plong. Pokoknya ada kebutuhan, ada proyek, kita bilang Jehovah Jireh, nanti ada Tuhan sediakan dananya. Simpel kan? Bukan menggebu-gebu, enggak juga, biasa aja, enggak ada pikiran, wah, remok kecong-kecong, grung, kepalanya gini, wah, kayak orang kebelet pipis itu kan, kalau orang habis kencing, kebelet pipis apa, kalau mau habis kencing itu kan grung, merinding gitu kan, enggak ada gitu-gitu, enggak ada, biasa aja. Ya karena punya iman saja, karena saya tahu ini yang saya lakukan adalah pekerjaan Tuhan. Kemarin ya, kita pertama kali damaris jalan, duitnya gimana, Pak Charles, wah ribut sama saya, mau berhenti, Pak Paulu takut, nanti malu gini. Ya kalau berhenti, ya berhenti sudah, kalau nggak ada duitnya Pak Charles. Waktu itu saldonya cuma tinggal 60 juta, 57 juta, saya ingat sekali ya. Mantu Pak Charles ya, sama Pak Steven. Pak Stevennya waktu itu nggak tahu ya, Pak Charlesnya kejang-kejang, karena Pak Charlesnya pegang duit kan, malu dia kan. Nanti kita malu Pak Paul, nanti kita diketawain sama orang. Kalau Tuhan nggak kasih, ya berarti kita bubar. Tetapi yang saya tahu Tuhan kasih. Wah sekarang saldo kita ada 600 juta. Haleluya, luar biasa Tuhan baik. Demikian juga untuk Anda. Ya,